Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Enok. Pada kesempatan ini saya akan membuat salah satu jajanan pasar yang cukup digemari dan biasanya ini disukai oleh berbagai kalangan usia, anak-anak, orang dewasa ataupun orang yang sudah lanjut usia. Karena kue satu ini teksturnya lembut dan rasanya manis dengan harum pandan. Nama jajanannya adalah putu mayang. Baiklah teman-teman, kita mulai saja yuk. Kita siapkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat putu mayang ini. Di sini kita membutuhkan tepung beras, tepung sagu atau tapioka, gula pasir, santan ya, saya menggunakan santan kalengan karena di sini sulit mendapatkan kelapa yang fresh. Ini cetakan putu mayangnya, jadi mempermudah kita untuk mencetak ulir-ulirnya ya. Tuh ada bolongnya di sini. Tapi teman-teman, kalau misalnya tidak mempunyai cetakannya, tidak perlu khawatir, kita bisa menggunakan piping bag atau plastik yang kita gunting ujungnya. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Garam, dan ini beberapa pewarna untuk warna-warninya ya. Ini warna-warni bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Sedangkan untuk membuat tinja gula merahnya, kita masih menggunakan santan. Jadi saya akan gunakan 2 kaleng santan, satu untuk membuat putu mayangnya dan satu untuk kincanya. Daun pandan untuk mewangi pandannya, dan gula merah ya. Kita mulai saja yuk membuatnya. Kita membutuhkan panci untuk mengukusnya. Jadi putu mayangnya itu nanti kita akan kukus, dan panci untuk membuat putu mayangnya ya. Jadi sekarang kita akan membuat adonan putu mayangnya terlebih dahulu. Nih ya, santannya kita takar 600 ml. Lalu kita tuang ke pancinya. Kita nyalakan apinya dengan api sedang dan campur tepung berasnya. Jadi di sini kita menggunakan tepung beras ya, teman-teman, bukan tepung terigu. Dan garamnya. Lalu kita aduk sampai merata sambil dinyalakan dengan api yang kecil kan. Jangan terlalu besar, nanti takutnya gosong. Cara memasak ini memudahkan kita untuk nanti mengulennya. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya mereka mengukus tepungnya supaya lembut dan hangat, baru diuleni dengan dituang air mendidih, air panas pelan-pelan. Tapi sekarang menemukan cara yang lebih praktis dengan cara mengadon langsung di atas api. Saya ganti menggunakan spatulanya yang ceper ya, memudahkan untuk mengaduk. Ini tambahkan gulanya. Ini apinya kecil ya, dikecilkan kalau sudah panas supaya tidak gosong. Setelah cairannya mengental ya, jadi ini adonannya jadi menggerindil seperti ini. Kita matikan apinya dan terus diaduk. Nanti kita tambahkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit. Saya pindahkan supaya tidak gosong tempat mengaduknya. Nah, ini kita tambahkan tepung tapioka atau sagunya sedikit demi sedikit.
Ya, setelah kalis, kita bagi menjadi beberapa mangkok untuk kita beri warna ya. Saya bagi menjadi 4 warna. Satu tetap dibiarkan warna putih seperti adonannya. Terus warna pink, warna hijau, dan warna coklat. Oke, kita warnain sekarang. Sini saya akan gunakan daun pisang untuk alasnya. Nanti dioles dulu dengan sedikit minyak supaya nanti tidak menempel. Kita aduk sampai merata. Ini semua sudah selesai diaduk ya warnanya. Saya akan masukkan ke dalam cetakannya. Saya hanya punya 3 cetakan, jadi nanti ada satu warna. Saya akan tunjukkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai cetakan, bisa menggunakan piping bag ini. Jadi nanti ujungnya kita gunting sedikit saja ya, jadi kecil-kecil nanti. Yang putih saya akan taruh di dalam plastik ya. Sambil nanti kita mencetak, saya akan panaskan dulu pancinya. Jangan lupa alasi tutupnya dengan kain supaya nanti hasilnya lebih bagus dan tidak menetes ke dalam adonan putu mayangnya. Ya, saya nyalakan dengan api sedang. Jangan terlalu besar karena untuk mengukus putu mayang ini kita tidak memerlukan api besar seperti kita membuat bolu kukus. Kita siapkan daunnya ya, lalu kita olesi dengan sedikit minyak supaya nanti mudah untuk melepaskannya. Ini daun pisangnya saya cetak bentuk bunga ya supaya lebih menarik. Saya akan tunjukkan dulu yang menggunakan piping bag ya. Jadi ini teman-teman kalau tidak mempunyai cetakannya bisa menggunakan piping bag ya, yang ujungnya kita gunting kecil lalu kita ulir-ulir. Cukup tekan ujungnya untuk membentuknya seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman, lihat. Ya, jadi cukup tekan ujungnya sambil kita bentuk. Oke, bikin sampai adonannya habis. Sekarang kita yang menggunakan cetakan ya. Kalau menggunakan cetakan itu jauh lebih mudah karena kita tinggal tekan. Teman-teman, ini ya kita sudah selesai membentuknya, mencetaknya.
Saya membuat 4 warna, coklat, hijau, putih, dan merah. Putih ini yang tadi kita menggunakan piping bag yang kita cuman gunting ujungnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau tidak punya cetakan ya, karena gampang sekali membuatnya. Oke, sekarang waktunya mengukus. Ya, airnya sudah mendidih. Kita masukkan. Lalu kita tutup dan kita ganjal pancinya, tutup pancinya sedikit dengan tusuk sate supaya uapnya sebagian keluar, karena di sini kita membuat putu mayang itu adonannya tidak mau menjadi mengembang atau mekar ya. Jadi ini berbeda dengan bolu kukus yang harus rapat tapi yang di sini kita ganjal dengan tusuk sate. Oke, kukus selama kira-kira 10 menit atau 15 menit. Sudah 10 menit, tepatnya 12 menit ya tadi saya mengukusnya. Sekarang kita lihat. Tuh teman-teman, lihat. Ini sudah matang ya, jadi kita angkat. Kukus sisa adonan yang lainnya. Oke, kita kukus semuanya sampai habis dan matang. Sambil menunggu mengukus putu mayangnya, kita masak untuk kinca gula merahnya. Seperti biasa, kita membutuhkan panci untuk memasaknya. Nyalakan dengan api sedang. Kita masak, tuang santannya. Saya menggunakan santan yang sudah dikaleng, jadi saya pakai 1 kaleng ini sekitar 500 ml ya. Jadi saya tambahkan sedikit air. Ini kan aslinya cuma 400 ml. Saya akan tambahkan untuk menguras yang ada di dasarnya. Tambahkan garamnya untuk rasa gurih, lalu daun pandannya ya, biar wangi. Dan ini gula merahnya sudah saya sisir-sisir supaya lebih mudah larut. Masak hingga gula larut dan mendidih. Ini yang tadi sisanya saya tambahkan air ya teman-teman. Kincanya sudah mendidih dan sudah saya matikan. Saya akan saring. Teman-teman, ini putu mayang yang kita masak tadi. Seperti ini penampakannya. Ini kincanya. Jadi siram dengan kincanya sesaat sebelum disajikan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat putu mayang sendiri di rumah. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye-bye.